Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Riyad, saya perwakilan dari SMA Az-Zainiyah, akan membaca kitab Sulam pada pasal rukun salat dan juga pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, utawi iki iku fasal sawiji. Arkanus sholati utawi pira-pira rukun salat iku 17 pitulas. Al-awwalu utawi kang kawitan iku an-niyatu niyat bil qalbi kalawan ati lil fi'li kadua midamel salat. Wa yu'ayyinu lan namtuakeun ieu si wong zatas sababi ing salat kang andone sabab wal waqti lan kang andone waktu. Wa yanwi lan niyat ieu si wong al-fardhiyata ing kafarduan fil fardhi ing dalam salat fardu. Wa yaqulu lan ngucap ieu si wong bihaitsu yusmi'u kalawan sakira-kira ngarunguakeun ieu si wong nafsahu ing dirine ieu si wong kakul diruknin kaya saban-saban rukun kauliyin kang bangsa ucapan Allahu akbar ing lafaz Allahu akbar. Wa huwa utawi masane lafaz Allahu akbar iku sani arkaniha kang kaping 2 saking pira-pira rukun salat. As-salisu utawi kang kaping 3 iku al-qiyamu ngadeg fil fardhi ing dalam salat fardu bil qadiri kadawe wong kang kawasa. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati maca surat Fatihah bil basmalati kalawan bismillah fatasydidati lan pira-pira syiddah ieu Fatihah wa mualatiha lan nuli-nuline ieu Fatihah wa tartibiha lan tartibe ieu Fatihah wa ikhrajil hurufi lan metuakeun pira-pira haraf min makharijiha saking pira-pira unggul metune ieu huruf wa adamillah milan ora nolahan al-mukhilli kang nyacadakeun bil makna kalawan makna payahrumu lan haram wa Allah numpelan alladzi kang lam yakilla orang nyacadakeun ieu alladzi wala yubtilu lan orang ngabatalakeun ieu alladzi ing salat. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ar-ruku' diajian hanya kalawan yen tadoyong ieu si wong bihaitsu tanalu kalawan sakira-kira merkoleh oporo hatahu efek-efek lorone ieu si wong rukbataihi ing dengkul lorone ieu si wong. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tumaninah fihi ing dalam ieu ruku' biqadri subhanallah kalawan saukuran maca subhanallah. As-sabi'u utawi kang kaping 7 iku al-i'tidal bi ayyan tasiba kalawan yen kana lima ajeg ieu si wong ko iman hale ngadeg. As-saminu utawi kang kaping 8 iku at-tumaninah fihi ing dalam ieu i'tidal. At-tasi'u utawi kang kaping 9 iku as-sujudu sujud marrataini kalawan rong balenan bi ayya doa kalawan yen tanela ieu si wong jabhatahu ing watuke ieu si wong ala musallahu ing atase nggon salat ieu si wong maksyufatan hale kang kabuka mutasakilan tur kang ngabotakeun ieu si wong biha kalawan ieu jabhah pamun pisan lan kang ngajungkir waya doa lan nela ieu si wong syai'an ing sawiji-wiji min rukbataihi saking dengkulorone ieu si wong pamin butuni kaffaihi lan saking pira-pira jero efek-efek lorone ieu si wong pamin butuni asabi'i rijlaihi lan saking pira-pira jero pira-pira dari ieu si lorone ieu si wong. Al-ashiru dari kang kaping 11 iku tumaninah fihi ing dalam ieu sujud. Al-hadi asyara dari kang kaping 11 iku al-julusu lungguh baina sajadataini ing dalam antarane sujud loro. As-sani asyara dari kang kaping 12 iku tumaninah fihi ing dalam ieu julus. As-salisa asyara dari kang kaping 13 iku al-julusu lungguh li tasyahudi kadue tasyahud al-akhiri kang okasan. Pamalan barang ba'dahu kang tetep ing dalam sawisana ieu tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara utawi kang kaping 14 iku at-tasyahudu tasyahud al-akhiru kang wekasan fayaqulu maka ngucap ieu si wong at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah ing lafaz at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-khamisa asyara utawi kang kaping 15 iku as-shalatu maca shalawat ala nabiyyi ing atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha utawi leuwih kidi-kidi kaya shalawat iku Allahumma shalli ala Muhammad lafaz Allahumma shalli ala Muhammad. As-sadisa asyara utawi kang kaping 16 iku assalamu maca salam wa aqalluhu utawi leuwih kidi-kidi kaya salam iku assalamu alaikum lafaz assalamu alaikum. As-sabi'a asyara utawi kang kaping 17 iku at-tartibu tartib fa in ta'ammada mangkalamun maha ieu si wong tarkahu ing ninggal ieu tartib ka an sajadah kaya tasujud ieu si wong qabla ruku'ihi ing dalem sadurunge rukuna ieu si wong batalat semangka batal ieu salat
Wa in sahana lamun lali ieu si wong, falyaud maka becik ngabaleni ieu si wong ilaihi margi makruh. Illa yakuna angin yen ta ono ieu si wong iku fi mislihi tetep ing dalem samisile makruh. Au ba'dahu atawa samisile atawa samisene ieu misil. Fatutamma mangka den sampurnakeun bihi kalawan ieu misil apa rakaatuhu rakaate ieu si wong. Wala golan bolai apa ma barang saha kang lali ieu si wong bihi kalawan ieu mah. Faslun arkanus salat. Di dalam pasal ini, Syekh Musannif pengarang kitab Sulam yaitu Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Yang mana definisi dari rukun salat ini yaitu makana dafalal mahiyah, sesuatu yang ada di dalam salat. Adapun hal-hal yang harus ada di dalam salat iku sab'ata asyara, jumlahnya itu ada 17. Mana saja yang 17 ini? Al-awwalu adapun rukun yang pertama yaitu an-niyatu bil qalbi lil fi'li wa yu'ayyinu dzatas sababi wal waqti wa yanwi al-fardiyata fil fardi. Yang pertama, niat ini harus dilakukan dalam hati untuk mengerjakan salat. Yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, niat salat ini tercakup pada lafaz usolli. Kemudian apabila yang akan kita laksanakan ini adalah salat yang mempunyai sebab, contohnya seperti salat sunat istisqa, salat sunat gerhana, salat sunat tahiyatul masjid, kita harus menentukan sebabnya. Jadi di dalam salat sunat ada dua hal yang harus tercakup pada saat melakukan niat. Yang pertama yaitu qasdul fi'li, yang kedua yaitu ta'yin sebab. Kita ambil contoh niat salat sunat gerhana, maka yang harus kita ucapkan, yang harus ada ketika kita melakukan niat salat sunat gerhana yaitu usolli li khusufi syamsi, itu yang harus ada. Kemudian wal waqti, dan juga harus menentukan waktunya, contoh seperti zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Wayan al fardiyata fil fardi, dan juga apabila salat yang akan kita laksanakan ini salat fardu, maka kita harus menyebutkan pangkat kefarduannya. Jadi di dalam salat fardu ada 3 hal yang harus tercakup pada saat melakukan niat. Yang pertama yaitu qasdul fi'li, yang kedua ta'yinul waqti, yang ketiga menyebutkan pangkat kefarduannya. Contohnya seperti salat zuhur, apa yang harus tercakup di dalam salat zuhur yaitu usolli fardhu zuhri, hanya itu. Adapun kalimat seterusnya seperti arba'a rakaat mustaqbil qiblati adallahi ta'ala, itu hanyalah penyempurna, apabila tidak dibawa pun tidak menjadi masalah. Dan waktu kita melaksanakan niat pada saat sholat yaitu ketika takbiratul ihram. Adapun batasannya yaitu dimulai dari kita melafalkan haraf hamzah pada lafaz jalalah sampai dengan selesainya kita melafalkan haraf ra pada lafaz akbar. Itu ketentuan rukun yang pertama dalam sholat yaitu niat. Adapun rukun yang kedua yaitu wa yaqulu bihaitsu yusmi'u nafsahu ka kulli ruknin qawliyin Allahu akbar. Kita harus mengucapkan lafaz Allahu akbar atau yang sering disebut takbiratul ihram, di mana pada saat kita mengucapkan lafaz Allahu akbar ini kita harus memperkirakan bahwa lafaz yang kita ucapkan ini akan terdengar oleh diri kita sendiri. Begitupun halnya dengan rukun-rukun qauli yang lainnya seperti membaca surat Al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, dan juga membaca salam. Saat kita membaca itu, kita harus bisa memperkirakan hal itu akan terdengar oleh diri kita sendiri. Itu rukun yang kedua yaitu membaca Allahu Akbar. As-salisu, adapun rukun yang ketiga yaitu al-qiyamu fil fardhi lil qadiri, berdiri di dalam salat fardu bagi orang yang mampu. Apabila di sini dikatakan fil fardhi, di dalam salat fardu, maka mafhum berarti apabila di dalam salat sunat kita tidak diwajibkan untuk melakukannya dengan posisi berdiri. Dan posisi berdiri ini diharuskan lil qadiri, untuk orang yang mampu. Adapun jika orang yang akan melaksanakan salat namun dia tidak mampu berdiri, maka dia bisa melakukan dengan kemampuannya masing-masing. Itu rukun yang ketiga yaitu berdiri di dalam salat fardu bagi orang yang mampu. Ar-rabi'u, adapun rukun yang keempat yaitu qiraatul Fatihati, membaca surat Fatihah. Dalam membaca surat Fatihah ini, yang pertama kita bil basmalati harus menggunakan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa tasydidati, kita juga harus menggunakan syiddah-syiddahnya dengan benar. Wa muwalatiha, dan juga harus membacanya secara terus-menerus, tidak boleh terpotong-potong, tidak boleh terserang oleh kalimat lain.
wa tartibiha, dan juga harus membacanya secara tertib dari mulai ayat pertama sampai ayat ke-7 itu harus dibaca secara tertib, secara tersusun. Wa ikhrajul hurufi min makharijiha, dan juga dalam membaca surat Al-Fatihah ini kita harus menggunakan makhraj huruf dengan benar. Wa adamil lahni, dan jangan sampai ada lahan al-mukhilli bil makna yang dapat merusak makna. Apa itu lahan? Lahan yaitu membaca tidak sesuai dengan kaidah tajwid, membaca tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Contoh, di dalam surat Al-Fatihah ini ada lafaz an'amta. Di situ artinya nikmat yang telah engkau berikan, nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian ada orang yang membacanya menjadi an'amtu. Itu kan merusak makna, yang tadinya nikmat yang telah engkau berikan menjadi nikmat yang telah aku berikan. Itu tidak boleh dilakukan karena dapat membatalkan sholat. Bagaimana jika lahannya tidak merusak makna? Wa yahrumu allahnu alladzi lam yakhilla. Lahan yang tidak merusak makna itu hukumnya haram. Wala yubtilu, namun tidak menjadi alasan atas pembatalan sholat. Itu rukun yang keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Al-khamisu, adapun rukun yang kelima yaitu ar-ruku'u bi an yanhaniya bihaitsu tanalu hatahu rukbataihi. Rukun yang kelima yaitu ruku dengan cara membungkukkan badan, di mana pada saat kita membungkukkan badan ini kita harus bisa memperkirakan bahwa kedua telapak tangan kita ini akan sampai pada kedua dengkul kita. Itu ketentuan pada rukun yang kelima, yaitu ruku. As-sadisu, adapun rukun yang keenam yaitu at-tumaninatu fihi, tumaninah pada saat ruku. Nah, hal yang harus diperhatikan yaitu ketika kita melakukan tumaninah pada saat ruku ini jangan kurang dari ukuran membaca subhanallah. Itu yang harus diperhatikan. Apabila kita melakukan tumaninah pada saat ruku ini terlalu cepat, kurang dari ukuran namanya kita membaca subhanallah, itu juga bisa membatalkan sholat. As-sabi'u, adapun rukun yang ketujuh yaitu al-i'tidalu bi ayyan tasiba qa'iman. I'tidal dengan cara kita memposisikan tubuh kita berdiri tegak. Dalam i'tidal ini juga yang harus diperhatikan, saat melakukannya kita jangan melakukan i'tidal dalam jangka waktu yang terlalu panjang. Kenapa? Karena i'tidal ini termasuk rukun qasir, rukun yang harus dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Itu rukun yang ketujuh, yaitu i'tidal. At-taminu, adapun rukun yang kedelapan yaitu at-tumaninatu fihi, tumaninah pada saat i'tidal, sama seperti tumaninah yang sudah dijelaskan pada saat ruku tadi. Ketentuannya juga berlaku pada saat tumaninah yang dilakukan ketika i'tidal. At-tasyi'u, adapun rukun yang kesembilan yaitu as-sujudu marrataini, sujud sebanyak 2 kali. Nah, di dalam sujud ini apa yang harus kita lakukan? Bi ayyad'a jabhatahu 'ala musallahu maksyufatan. Kita harus meletakkan kening kita di atas tempat sholat kita dalam keadaan terbuka, tidak boleh terhalang oleh apapun. Mutasakilan biha, kita juga harus menekankan jidat kita. Jadi ketika sujud ini kita harus menjadikan jidat kita ini sebagai penopang tubuh kita. Jadi ketika sujud bukan kedua telapak tangan kita yang menjadi penopang tubuh kita, melainkan jidat kita. Kenapa seperti itu? Apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk menambahkan rasa kehambaan kita terhadap Allah. Kemudian wamungkisan, kita juga harus melakukannya secara terjungkir. Jadi kita meletakkan tubuh bagian bawah kita posisinya menjadi ada di atas tubuh bagian atas kita. Jadi contoh, ini tubuh bagian atas, ini tubuh bagian bawah. Nah, ketika kita akan melakukan sujud harus dilakukan secara terbalik seperti ini. Jadi tubuh bagian bawah ini posisinya ada lebih tinggi di atas tubuh bagian atas dibanding tubuh bagian atas. Wa yad'a syai'an min rukbatayhi wa min butuni kaffayhi wa min butuni asabi'i rijlaihi. Kemudian anggota badan kita yang harus menempel pada saat sujud yaitu sebagian dari kedua dengkul kita, bagian dalam dari kedua telapak tangan kita, dan juga bagian dalam dari setiap jari yang ada pada kedua kaki kita. Itu ketentuan dalam rukun yang ke-9 yaitu sujud. Al-ashiru, adapun rukun yang ke-10 yaitu at-tumaninatu fihi, tumaninah di dalam sujud. Sama seperti tumaninah yang sebelumnya, ketentuannya yaitu jangan kurang dari ukuran lamanya kita membaca subhanallah.
Al-hadi asyara, adapun rukun yang ke-11 yaitu al-julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Nah, ketika kita melakukan duduk di antara dua sujud ini, ketika kita akan mengangkat tubuh kita dari sujud untuk duduk, kita harus memaksud untuk melakukan benar-benar bangkitnya kita dari sujud ini memang karena untuk melakukan duduk di antara dua sujud, bukan karena hal lain. Dan juga duduk di antara dua sujud ini sama halnya seperti i'tidal, itu termasuk rukun qasir yang dalam artian tidak boleh dilakukan dalam jangka waktu yang terlalu lama. As-tsani asyara, adapun rukun yang ke-12 yaitu at-tumaninatu fihi, tumaninah pada saat duduk di antara dua sujud. As-tsalits asyara, adapun rukun yang ke-13 yaitu al-julusu lit-tasyahhudil akhiri wa ma ba'dahu, duduk untuk membaca tasyahud akhir dan bacaan-bacaan setelahnya. Adapun bacaan-bacaan setelahnya yang dimaksud di sini yaitu membaca salawat kepada Nabi dan membaca salam. Ar-rabi' asyara, adapun rukun yang ke-14 yaitu at-tasyahhudul akhiri, membaca tasyahud akhir. Apa yang harus kita baca pada saat tasyahud akhir? Fayaqulu, yang harus kita baca yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang harus kita baca pada saat melakukan rukun yang ke-14 yaitu tasyahud akhir. Al-khamisah asyara, adapun rukun yang ke-15 yaitu as-salatu ala nabiyyi, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha, adapun ukuran minimal dari membaca salawat ini yaitu Allahumma shalli ala Muhammad, dengan membacanya kita pada lafaz Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana dengan bacaan salawat kepada keluarganya dan juga doa yang sering kita baca? Itu hanyalah penyempurna. Bagaimana jika kita tidak membaca itu? Tidak menjadi masalah, karena yang harus dibaca pada saat membaca salawat di dalam sholat ini yaitu hanya Allahumma sholli ala Muhammad. As-sadis asyara, adapun rukun yang ke-16 yaitu as-salamu, membaca salam. Wa aqalluhu, adapun ukuran minimal dari membaca salam ini yaitu assalamualaikum, membaca assalamualaikum. Dan yang termasuk pada rukun ini merupakan salam yang pertama. Adapun rukun yang kedua itu hukumnya sunnat. As-sabi asyara, adapun rukun yang ke-17 yaitu at-tartibu, tertib. Fa in ta'ammada tarkahu, bagaimana jika ada orang dia ini sengaja melakukan salat ini tidak tertib? Ka'an sajadah qabla ruku'ihi, contohnya seperti dia melakukan sujud sebelum ruku. Bagaimana hukumnya? Batalat, maka batal salat orang itu saat itu juga. Itu apabila dia melakukannya dengan sengaja. Bagaimana jika lupa? Wa insaha faly'ud ilaihi, jika orang itu lupa, dia tidak tertib dalam melakukan sholatnya, maka dia harus kembali pada rukun yang dia lupakan. Contohnya, dia sudah membaca Al-Fatihah, kemudian karena dia buru-buru, dia lupa, dia ruku. Dia tidak ruku, melainkan langsung sujud. Nah, apakah itu batal? Tidak, jika memang dia lupa, melainkan apa yang harus dia lakukan? Dia harus kembali berdiri, kemudian melakukan rukun yang dia tinggalkan. Illa ajakuna fi mislihi aw ba'dahu, kecuali apabila dia sudah melakukan rukun yang sama dengan rukun yang dia tinggalkan. Contoh, seperti tadi, rukun yang dia tinggalkan itu terdapat pada rakaat pertama, tapi dia tidak ingat. Kemudian ketika dia sudah melakukan rakaat yang kedua dan dia sudah bertemu dengan rukun yang sama dengan yang dia tinggalkan, dia ingat. Maka bagaimana sikap yang harus dia lakukan? Fatutamma bihi rakaatahu, maka dia harus menyempurnakan rakaatnya. Dia tidak perlu kembali pada rukun yang tadi, melainkan harus melanjutkan rakaat yang dia lakukan tersebut. Walau masahabihi, adapun rukun yang sudah dia tinggalkan tadi itu tidak dihitung sebagai rakaat. Jadi ketika rakaat yang tadi tidak sempurna karena ada rukun yang tertinggal, maka dia harus menambah rakaat untuk menyempurnakan sholatnya. Jadi kesimpulannya, rukun sholat ini jumlahnya itu seluruhnya ada 17. Yang pertama yaitu niat, yang kedua membaca takbir, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam tumaninah pada saat ruku, yang ketujuh i'tidal, yang kedelapan tumaninah pada saat i'tidal, yang kesembilan sujud, yang kesepuluh tumaninah pada saat sujud, yang ke-11 duduk di antara dua sujud,
tumaninah pada saat duduk di antara dua sujud. Yang ke-13 duduk untuk tasyahud akhir. Yang ke-14 membaca tasyahud akhir. Yang ke-15 membaca salawat kepada Nabi. Yang ke-16 membaca salam. Yang ke-17 yaitu tartib. Mungkin untuk kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.